Pesan dari guru saya, kalian harus memberikan satu video klarifikasi kepada pernyataan Habib yang ini. Orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datukku Nabi Muhammad SAW. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa. Mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyino di sana. Bahwa apa yang Habib tersebut sampaikan, bahwa apa yang Habib tersebut ceritakan adalah benar. Dan kalian mengakui cerita itu. Kalau kalian membenarkan isi video itu, kalian mengakui ceramah tersebut benar dan dilakukan secara sadar, dan kalian pun sadar di dalam membenarkan cerita itu, maka fix kita akan laksanakan dialog tersebut. Kunci kata-kata saya ini, dan tim Harry Plus tidak akan pernah kabur kemana-mana. Kita yang akan memediasi dan menyediakan ruang dan tempatnya live. Sebenarnya sebelum saya memberikan jawaban terhadap tantangan Mas Faris ya teman-teman, saya sudah diberikan peringatan terlebih dahulu oleh beberapa asatid untuk tidak merespon dan tidak menanggapi ajakan-ajakan dialog semacam debat. Dan saya mengikuti instruksi dari asatid saya. Beberapa hari saya mengikuti sehingga pada akhirnya apa? Ada salah satu teman katanya dari Bang Ajir Ubaidillah menghubungi saya ingin menjembatani diskusi ini. Akhirnya karena jiwa saya yang masih gampang untuk tersulut seperti ini, saya membangkang dari nasihat guru saya. Dan saya tahu itu saya salah. Saya tahu itu salah, tapi tetap saya lakukan. Pada tanggal 4 Januari 2026, saya memberikan nomor kontak saya kepada Gus Ajir untuk dia pada hari itu juga menghubungi saya, saking saya ya menggebu-gebunya, untuk meminta Gus Ajir ngechat saya agar terjadi diskusi kesepakatan waktu dan tempat di hari Minggu 4 Januari 2026. Namun ketika Gus Ajir menerima nomor WA saya tunggu berhari-hari. Saya benar-benar nunggu. Cuman dia tidak ada menghubungi saya teman-teman. Dari tanggal 4, 5, 6, 7 sampai tanggal 7. 4 hari setelah dia menerima nomor kontak saya, akhirnya dia merilis video sepihak yang tidak pernah dia diskusikan kepada saya, tidak pernah dia sounding kepada saya, dan tiba-tiba rilis video H-1 itu bahwa tema debatnya adalah tentang karomah, tawassul, bid'ah, dan tabarruk. Ada 4 tema. Sedangkan tantangan awal yang mereka lontarkan kepada saya adalah khurafat Habib, pernyataan Habib yang mereka sandingkan dengan cerita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan itu sudah saya rembukkan ya. Kalau memang diskusinya seputar itu, maka kita akan ladeni. Lalu pada tanggal 7 Januari mereka langsung merilis video bahwa debat akan dilaksanakan habis maghrib dengan tema ini, tema itu. Sedangkan saya ingin menentukan tempat. Kalau tema sudah ditentukan, tinggal tempatnya. Saya ingin menentukan waktu dan tempat dengan Gus Ajir, tapi Gus Ajirnya tidak menghubungi saya secara langsung. Nggak tahu kenapa dia tidak menghubungi saya. Tiba-tiba dia merilis video sepihak itu. Bangga ya, pengikutnya penuh dengan kebanggaan. Ketika saya tidak menghadiri, mereka menganggap saya kabur. Tapi ya sudahlah, kebiasaan mukibin memang begitu. Dan di sini kalau memang harus dialog, teman-teman, saya di sini demi mengikuti nasihat dari beberapa ustadz yang melarang saya untuk dialog. Bahkan saya sampai dimarahi karena saya melanggar ucapan saya sendiri. Saya membangkang dari nasihat para asatid dengan menerima tantangan mereka. Saya dilema sebenarnya. Maka dari itu saya akan memediasi ya, antum ya, Gus Ajir ya, Mas Faris, kapanpun Anda mau, saya akan menyediakan ruang dan tempatnya untuk kalian berdialog dengan tim Harry Plus kapanpun kalian mau dan di tempat yang akan kami sediakan. Tapi dengan satu syarat. Pesan dari guru saya, kalian harus memberikan satu video klarifikasi kepada pernyataan Habib yang ini. Orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datukku Nabi Muhammad SAW. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa. Mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyino di sana. Bahwa apa yang Habib tersebut sampaikan, bahwa apa yang Habib tersebut ceritakan adalah benar. Dan kalian mengakui cerita itu. Kalau kalian membenarkan isi video itu, kalian mengakui ceramah tersebut benar dan dilakukan secara sadar, dan kalian pun sadar di dalam membenarkan cerita itu, maka fix
kita akan laksanakan dialog tersebut. Kunci kata-kata saya ini, dan tim Heri Plus tidak akan pernah kabur kemana-mana. Kita yang akan memediasi dan menyediakan ruang dan tempatnya live. Terus yang kedua, apabila kalian tidak membenarkan ceramah Habib tersebut, bahwa ceramah tersebut hanya diada-ada, Habib tersebut memang benar-benar ngibul, maka dalam bab ini kita sepemikiran. Perhatikan baik-baik, kita sepemikiran dan tidak perlu ada yang didebatkan. Kenapa? Di dalam bab ceramah Habib tersebut, kita sudah sepakat bahwa hal tersebut salah. Jadi kalau sudah sepemikiran, apa yang mau didebatkan? Perkara hal seperti ini. Itu kata kuncinya. Dan kalau memang bab keramat yang selalu kalian permasalahkan, pertentangkan di video-video Heri Plus, perhatikan dengan sangat baik. Ada berbagai macam khurafat yang diceritakan oleh Habib, banyak sekali. Bahkan sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mereka ceritakan sampai keluar mani 70 kali setiap takbiratul ihram keluar mani. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah junub sampai sebagian dari mengatakan 70 kali. Ketika sholat, Allahu Akbar, baru masuk ke sholat sudah merasakan nikmat sampai inzal, sampai keluar mandi. Dari nikmat. Sholat mandi lagi takbir. Kenapa? Merasakan sampai rasanya nikmat itu bisa terasa betul. Siapa namanya? Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. هذا يقولون الشافعي يعني في الظاهر أما في الباطن ففوق الإمام الشافعي. Nah, dikatakan bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Zain ini seperti Al-Imam Syafi'i di dalam ilmu zahir. Adapun di dalam ilmu batinnya, di dalam kewaliannya jauh di atas Al-Imam Syafi'i. ربنا ينفعنا إن شاء الله. Saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Ya, apakah itu bisa kalian bela? Pesawat mundur. Membahasakan ya Mbak ya. Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf, orang lali, pesawat rak balik. Subhanallah Pak, saksi ini kata Pak. Pesawat itu mundur Pak. Enggak tahu kerungu tuh cerita pesawat mundur. Pesawat maju, mobil mundur. Gitu. Diki pesawatnya mundur Pak. Rantai emas turun dari langit. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Man Rabbukah, ditanya Man Rabbukah di alam kubur, yang di alam kubur memberikan jawaban Man Rabbukah, Habib Abdullah Al-Haddad. Man Rabbuka, apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Apakah kalian bisa membela itu? Apakah kalian menganggap itu suatu kebenaran? Kalau kalian menganggap itu suatu kebenaran, berarti cerita dari Gufron juga benar. Kalau kalau kita mati nanti ditanya oleh Munkar Nakir, Man Rabbuka, jawab aja Gufron. Beres. Jemaah Mama Gufron ketika ditanya oleh Munkar Nakir, jawab saja Mama Gufron, Man Rabbuka Mama Gufron. Kiai Akil Siraj mengatakan, ketika kalian ditanya Munkar Nakir, jawab saja pengikut Kiai Haji Hashim Asy'ari. Warga Nahdien tidak usah takut mungkar. Kalau tanya Man Rabbuka, jawab pengikutnya Kiai Hashim Asy'ari. Selesai sudah. Jadi ada berbagai macam khurafat yang saya bahas, dan itu kalau kalian anggap suatu kebenaran, ya maka kalian harus membelanya. Tapi di sini, karena pembahasan awal kalian meminta tim Heri Plus untuk mendatangkan teks asli dari cerita Habib yang kalian tantang pada awal itu, maka teks aslinya akan kami datangkan beserta kalian harus bersedia untuk membela video Habib tersebut. Demikian dari saya, dan tidak ada lagi istilah kabur-kaburan. Nggak ada. Kami tidak akan kabur. Ada. Kami ada. Bahkan kami akan menyediakan dan memediasi dialog ini. Tim Gus Ajir dengan tim Heri Plus. Itu dari saya. Demikian.